Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan honorer dan P3K ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa kemarin di tanggal 12 Desember 2024, Menteri Pan-RB Ibu Rini Widiantini telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian, baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Surat tersebut perihal penganggaran gaji bagi honorer atau pegawai non ASN di tahun 2025. Jadi dengan dikeluarkannya surat tersebut, kemungkinan di tahun 2025 masih tetap ada honorer gitu ya. Jadi dengan pengadaan P3K di tahun 2024 ini ternyata belum bisa menyelesaikan permasalahan honorer atau pegawai non ASN. Dan di surat tersebut, Menteri Pan-RB juga memberikan instruksi tegas berkaitan dengan P3K paruh waktu gitu ya. Jadi bagi para honorer atau pegawai non ASN yang tidak bisa diterima sebagai P3K di tahun 2024 ini, diharapkan instansi bisa mengangkatnya menjadi P3K paruh waktu. Dan anggaran gaji bagi P3K paruh waktu ini juga diinstruksikan oleh Menteri Pan-RB agar segera disiapkan. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan instruksi dari Menteri Pan-RB ya, terkait dengan P3K paruh waktu. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya tegas instruksi Menpan RB Rini soal P3K paruh waktu. Honorer tak tersisa. Kita coba bacakan ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini kembali menyampaikan komitmen pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer sesuai tenggat waktu Desember 2024. Menurut Menpan RB Rini, sesuai target pemerintah 1,7 juta honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara akan diangkat menjadi ASN dalam seleksi P3K 2024. Bagi honorer non-database diberikan kesempatan ikut seleksi P3K 2024 untuk mengisi formasi P3K penuh waktu yang kosong. Jika kemudian formasi P3K penuh waktu ternyata habis, mengingat usulan Pemda minim, maka baik honorer database maupun non-database akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Ketentuannya sebagaimana tertuang dalam Kepmen Pan-RB 347 tahun 2024 untuk formasi teknis, Kepmen Pan-RB 348 tahun 2024 untuk formasi guru, dan Kepmen Pan-RB 349 tahun 2024 untuk formasi tenaga kesehatan. Untuk memperkuat komitmen pemerintah ini, Menpan RB Rini pada 12 Desember 2024 telah mengeluarkan surat nomor bla 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 tertanggal 12 Desember 2024. Dalam surat tersebut diperintahkan masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK, baik instansi pusat maupun daerah untuk menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN alias honorer. Pemerintah pusat maupun Pemda harus tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN P3K, tegas Menteri Rini Minggu 15 Desember 2024. Jika jumlah pegawai non-ASN atau honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka mereka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dengan demikian, kata Menteri Rini, anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan Pemda maupun instansi pusat. Nah, honorer yang diangkat P3K paruh waktu ini anggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Jadi, gaji P3K paruh waktu ini di luar belanja pegawai. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan Pemda. Nantinya saat Pemda punya kemampuan anggaran, P3K paruh waktu ini diangkat otomatis ke penuh waktu BPR-nya. Pada prinsipnya, tegas Menpan RB ini tidak ada PHK. Gaji honorer tetap dialokasikan di 2025. Kemudian, honorer yang tidak ada formasinya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sebelumnya, Menpan RB Rini Widiantini dalam suratnya menjelaskan, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa
pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini ada 4 hal yang perlu kami sampaikan kepada PPK instansi pusat dan daerah, tegas Menteri Rini. Adapun 4 instruksi Menpan RB Rini Widiantini sebagai berikut. 1. Mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan P3K tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan P3K. 2. Sesuai surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor bla 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 tanggal 27 September 2024, hal jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 dan proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tahun 2024 sedang berlangsung. 3. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal. 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah A. Tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. B. Apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. C. Bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan instruksi dari Menteri Pan RB Rini Widiantini terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Jadi sudah jelas bahwa nantinya di tahun 2025 bagi honorer atau tenaga non-ASN yang tidak diterima sebagai P3K penuh waktu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Walaupun hal tersebut tentunya tergantung dari PPK masing-masing instansi gitu ya. Dan sudah ada instruksi bahwa harus sudah ada anggaran terkait dengan penggajian P3K paruh waktu ini. Tetapi yang jelas kita masih tetap harus menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Kemudian aturan terkait dengan P3K paruh waktu juga seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Pan RB ya, terkait dengan bagaimana jam kerja P3K paruh waktu, terus penggajian P3K paruh waktu dan hal-hal lainnya yang mengatur berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.